6 penyebab murtad massal terjadi dan akhirnya masuk Kristen. Ada baiknya kita mendengarkan pernyataan dari Erben berikut ini. Kalau menurut saya ya, mengapa banyak orang Muslim masuk Kristen? Dalam hemat saya, sekarang para mantan Kristen, para mualaf itu ketika mereka ceramah, mereka lebih banyak bahas Alkitab daripada bahas Quran. Sehingga itu memacu jemaat berpikir, betul nggak yang disampaikan para mualaf ini? Kemudian orang Kristen memberikan jawaban, memberikan balasan. Oh, rupanya para mualaf ini nggak pernah jadi Kristen yang benar, nggak pernah menjadi Kristen yang baik. Mereka ini sampah Kristen. Akhirnya mereka ikut Kristus. Jadi mereka itu murtad karena memang para mualaf itu lebih banyak bahas Alkitab daripada bahas Quran. Kenapa ya? Karena mereka nggak ngerti Quran dan nggak ngerti Alkitab. Akhirnya mereka carilah orang yang mengerti Alkitab, sehingga mereka meninggalkan orang yang pura-pura mengerti Al-Quran. Saya sangat tertarik mengulas atau membahas 6 poin penting yang dinyatakan oleh saudara kita Erben terkait dengan terjadinya murtad massal dan akhirnya banyak orang masuk menjadi Kristen atau memeluk agama Kristen. Dan tentunya penekanan penting yang perlu kita soroti, perhatikan di sini, bukan sekedar masuk agama Kristen, tetapi menjadi pengikut Yesus yang benar-benar tulus dan setia. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, secara praktis saja atau secara garis besar, saya akan memberikan beberapa catatan terkait dengan 6 poin penting yang disampaikan oleh Erben dan yang sudah kita dengarkan, simak dan perhatikan tadi. Penyebab yang pertama, bahwa ternyata para mualaf lebih banyak membahas Alkitab daripada Al-Quran di dalam pertemuan-pertemuan dari saudara-saudara kita Islam. Ketika ulasan pembahasan mereka di publik, maka kita sebagai orang-orang Kristen, apologet Kristen, menyaksikan, menyimak dan mendengarkan. Nah, ketika hal itu terjadi dan kita coba mengerti, memahami apa yang menjadi ulasan dari para mualaf tersebut, akhirnya kita mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa ternyata apa yang mereka bahas ngawur sama sekali. Tidak seperti pengertian, pemahaman, keyakinan dari orang-orang Kristen pada umumnya. Maka kami sebagai orang-orang Kristen punya hak untuk memberikan penjelasan, untuk menjawab kesalahpahaman dari para mualaf tersebut, yang mana mereka menyampaikan khotbah, penjelasan atau ceramah mereka di audiens atau pendengar dari saudara-saudara kita Islam. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Erben di sini benar-benar masuk akal, dan itu sudah merupakan kewajiban dari apologet Kristen. Kata apologet itu dari 1 Petrus 3 ayat 15. Pros apologian, memberikan pembelaan iman atau memberikan jawaban ketika keyakinan kita, doktrin ajaran kita disalah mengerti dan disalahpahami oleh orang lain. Dan tentunya itu sudah menjadi panggilan dari kekristenan. Sekalipun barangkali tidak semua pastor, pendeta, penatua gembala melakukan hal itu. Tapi tentunya di era media sosial semaju sepesat sekarang ini,
Ya sudah menjadi rahasia umum. Kalau ada di sana yang menyampaikan atau menyalahpahami doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaan Kristen, kita punya hak secara undang-undang. Bahkan dalam konteks pers, kita tahu bersama ada hak jawab. Kita memberikan jawaban. Nah, ketika ada dari saudara-saudara kita yang tadinya mengaku apakah sebagai pendeta atau evangelis atau sebagai Kristen, dia beralih keyakinan menjadi mu'alaf. Mereka sibuk mengupas atau membahas tentang Alkitab, tapi ternyata pengertian pemahaman mereka selama mereka menjadi Kristen sangat miskin, dangkal, dan sempit, ngawur dan menyimpang dari apa yang diyakini dan dipercayai oleh orang-orang Kristen, bertitik tolak dan bersumber dari data dan fakta Alkitab. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita yang mu'alaf, mereka sibuk membahas Alkitab di kajian mereka atau di ceramah atau khutbah mereka, maka sesungguhnya itu menjadi satu promosi gratis. Sehingga banyak orang mempertanyakan. Ketika mereka membuat ulasan, mereka mencoba membandingkan dengan ulasan respon tanggapan Kristen. Bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh oknum mu'alaf tersebut bukan seperti itu yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Kristen. Jadi para mu'alaf lebih banyak atau lebih sibuk membahas Alkitab daripada Al-Quran. Nah, Erben mengatakan begini, ketika mereka memang membahas Al-Quran, karena mereka tidak menyiapkan diri untuk sungguh-sungguh belajar Al-Quran, ini para mu'alaf maksudnya, ya tentunya mereka tidak akan bisa menyaingi Bapak Kiai, Ustadz yang sudah benar-benar masuk ke pesantren, menjadi santri, berpendidikan tinggi, masuk S1, S2, S3, dan seterusnya. Sehingga mereka lebih menguasai, mereka tidak akan pede barangkali ketika membahas Al-Quran. Jadi supaya tanda petik jualan mereka laku, maka mereka mengutip-ngutip ayat Bible, ayat Alkitab. Tapi ternyata ketika mereka mengunggah itu ke ranah publik, bukan privat, maka sudah menjadi konsumsi publik. Ketika sudah menjadi konsumsi publik, maka hal itu sudah bisa diresponi, ditanggapi, karena sudah menjadi era keterbukaan di era media sosial yang sangat maju dengan begitu pesat dan luar biasa sekarang ini. Seperti yang disarankan oleh Erben, perdalamlah kitab sucimu, tidak usah bahas-bahas Alkitab. Nanti makin banyak yang akan murtad. Kenapa? Karena orang-orang Kristen, apalagi apologet Kristen, tidak akan berdiam diri. Pasti akan memberikan respon dan tanggapan, meluruskan atau memberikan jawaban atas kesalahpahaman dari para mu'alaf ini yang mengajarkan Alkitab kepada saudara-saudara kita Muslim atau Islam dengan pengertian pemahaman yang keliru, salah, dan menyesatkan. Yang pertama tadi, para mu'alaf lebih banyak membahas Alkitab daripada Al-Quran.